In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum fidere Patris Allegro, veritas liberabit vos. Apa katekesi kita pada malam hari ini? Sebuah tema yang cukup menarik. Ini sebuah kuliah filsafat ya, jadi sedikit pegangan dan sedikit tenangkan diri untuk mengikuti. Saya memberi judul kuliah kita ini sebagai drama kosmis yang gagal, yaitu reformasi. Reformasi adalah drama kosmis yang gagal. Allah dilepaskan, dunia dikosongkan. It's all about reformasi. Ya. Mari kita lihat reformasi dan dunia yang tercerabut. Bagaimana suara saya bisa didengar? Suara saya, oke. Tes. Ya. Oke. Reformasi Protestan itu kerap sering dipuji sebagai kebangkitan rohani yang membebaskan manusia dari kungkungan institusi dan membuka jalan bagi kebebasan hati nurani. Tapi kalau ditelaah dengan mata filosofis dan historis yang jernih, saudaraku, reformasi bukan hanya pergolakan teologis, melainkan titik belok, titik putar, titik balik dalam struktur batin dari peradaban Barat. Ya, kita harus berani untuk melihat sampai di sini, bukan sekedar sola scriptura lalu berhenti. Ya, oke. Jadi reformasi ini menandai pergeseran besar dari dunia yang bersifat sakramental, di mana rahmat dan kodrat, iman dan komunitas, Allah dan dunia masih terjalin dalam kesatuan misteri, ke arah dunia yang terpecah, cair, dan teratomisasi. Paham? Modernitas yang kita kenal hari ini adalah anak kandung dari pergeseran tersebut. Jadi ada pergeseran paradigma. Nah, ada seorang tokoh bernama Zygmunt Bauman menyebut zaman kita ini sebagai liquid modernity. Modernitas cair. Maksudnya sebuah dunia di mana segala yang kokoh mencair. Semuanya mencair. Struktur moral, lembaga sosial, bahkan iman itu juga cair. Nah, Charles Taylor, seorang pemikir lainnya, menyebut akar terdalamnya atomisme moral, yaitu keyakinan bahwa manusia bisa mendefinisikan dirinya secara moral tanpa horizon komunitas sendiri, tanpa dukungan komunitas, maupun sesuatu yang transenden atau transendensi itu sendiri. Jadi kemudian ada tiga pemikir, Zygmunt Bauman, modernitas cair, kemudian Charles Taylor itu atomisme moral, dan Terry Eagleton itu dia mengatakan bahwa budaya sekarang ini tidak lagi menjadi wadah pembentukan makna, tetapi komoditi yang dijual di pasar selera. Ya. Jadi tiga pemikir yang membantu kita untuk memeriksa, menganalisa reformasi. Zygmunt Bauman, Charles Taylor, dan Terry Eagleton. Nah, dalam tiga analisis ini kita menemukan satu benang merah. Modernitas bukan sekedar peristiwa sosial, tetapi gejala teologis, dan salah satu benih teologisnya tertanam dalam tanah reformasi. Nah, dengan semangat pembaruan, reformasi mengusung prinsip-prinsip sola fide dan sola scriptura yang pada awalnya hendak memurnikan iman dari penyimpangan manusiawi. Akan tetapi dalam dinamika sejarahnya, prinsip-prinsip ini menggeser titik berat iman dari tubuh komunal gereja menuju subjektivitas individu. Iman menjadi urusan pribadi, bukan partisipasi dalam misteri kolektif, misteri bersama. Otoritas gereja digantikan oleh tafsir pribadi, dan sakramen direduksi menjadi simbol, dan dunia yang dahulu dipahami sebagai tanda kehadiran Allah kini diperlakukan sebagai benda yang netral. Ya, itu gara-gara reformasi. Nah, dari sana proses pencairan besar dimulai. Kalau gereja Katolik abad pertengahan adalah struktur padat, ya, solid, yang menyalurkan rahmat melalui liturgi dan komunitas, maka reformasi adalah proses pencairan rohani yang menyingkirkan
bentuk forma itu demi kebebasan. Ya, jadi sesuatu yang solid mencair demi kebebasan. Tapi kebebasan itu segera kehilangan akar. Individu modern menemukan dirinya bebas namun terasing, rasional namun kehilangan makna, beriman namun tanpa tubuh rohani yang menampungnya. Jadi katekese ini berangkat dari kesadaran apologetik bahwa krisis modernitas bukanlah murni akibat sekularisasi, melainkan konsekuensi dari teologi yang kehilangan sakramentalitasnya. Ya. Dengan menelusuri pemikiran seperti Bauman, Taylor, dan Egerton yang saya sebutkan tadi, katekese kita ini mau menunjukkan bahwa reformasi yang menjadi Protestan ini telah mengantar dunia dari kesatuan menuju fragmentasi, dari misteri menuju konsumsi, dan dari inkarnasi menuju disintegrasi. Tapi di tengah keruntuhan makna ini, Gereja Katolik justru menyimpan benih penyembuhan. Ya, dalam pandangan sakramentalnya, dunia masih kudus, rahmat masih meneguhkan kodrat, dan manusia diciptakan untuk kebersatuan dalam tubuh Kristus. Nah, karena itu apologetika katekese hari ini, kesempatan ini bukan sekedar pertahanan ajaran, melainkan pemulihan horizon sakramental dunia. Jadi tugas apologet Katolik itu memulihkan horizon sakramental dunia. Ini sebuah panggilan untuk menghadirkan kembali makna, sense di tengah modernitas yang mencair. Ya. Jadi mari kita lihat perbagian supaya menjadi lebih jelas. Ada beberapa poin untuk menunjukkan bahwa reformasi memang tidak laku, harus dibuang, ya, karena itu deformasi sejatinya. Ya. Reformasi adalah janji pembebasan yang justru menjadi isolasi. Ya. Reformasi Protestan lahir dari keinginan yang sah, membebaskan iman dari korupsi moral dan menegaskan kembali supremasi kasih karunia Allah atas usaha manusia. Tapi di balik semboyan mulianya, sola fide, sola gratia, sola scriptura, tersembunyi perubahan mendasar dalam cara manusia memahami hubungan antara Allah, gereja, dan diri sendiri. Jadi reformasi bukan sekedar krisis institusional, melainkan revolusi ontologis. Ya, revolusi ontologis menggeser pusat gravitasi iman dari tubuh komunal gereja ke kesadaran individu yang otonom. Ya. Nah, disinilah benih atomisme moral modern pertama kali ditanam. Atomisme moral artinya baik atau buruk itu saya tentukan sendiri, tidak bergantung dari komunitas, tidak bergantung pada sesuatu yang transenden. Nah, contoh-contoh ya, bukti-buktinya jelas. Yang pertama dari sola fide, doktrin sola fide hanya karena iman. Ini berangkat dari keyakinan Luther bahwa keselamatan tidak diperoleh melalui perbuatan, tetapi melalui iman kepada Kristus. Secara teologis, niat ini untuk mengembalikan kemurnian Injil patut dihargai. Tapi di tangan para penerusnya, sola fide berubah menjadi reduksi ekstrim. Iman dipisahkan dari tindakan, relasi, dan komunitas. Keselamatan tidak lagi dipahami sebagai partisipasi dalam tubuh Kristus melalui sakramen, melainkan sebagai transaksi rohani antara individu dan Tuhan Allah. Dalam pandangan Katolik, iman tidak pernah berdiri sendiri. Iman adalah pintu ke dalam komunitas fidei, persekutuan iman yang hidup di dalam gereja. Jadi iman tanpa komunitas itu seperti lidah tanpa tubuh, bisa berbicara tetapi tidak bisa menyanyi. Ketika reformasi menghapus dimensi komunal dan sakramental dari iman, manusia ditempatkan sendirian di hadapan Allah, tanpa rahim gereja yang melahirkan, mengajar, dan meneguhkannya. Nah, Charles Taylor menyebut kondisi ini sebagai bentuk awal atomisme moral. Keyakinan, apa itu atomisme moral? Keyakinan bahwa setiap orang, tiap individu bisa memahami diri dan nilai-nilainya, apa yang bermanfaat bagi dirinya itu, tanpa cakrawala pengetahuan moral yang lebih besar. Jadi tergantung dia, ini baik atau buruk. Ya.
Bagi Taylor, manusia tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ya, dia selalu terbenam dalam jaringan makna, bahasa, dan tentu saja tradisi. Tanpa horizon itu, kebebasan kehilangan arah dan iman kehilangan bobot. Ya, maka ketika gereja ditolak sebagai horizon iman, yang tersisa hanyalah subjektivitas yang rapuh, mudah diombang-ambing oleh tafsir dan emosi pribadi. CF, polemik tentang salib di Protestan. Itu tadi sola fide ya. Kemudian ada sola scriptura. Di sini ada krisis otoritas, Ya. Prinsip sola scriptura, hanya kitab suci, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa firman Allah adalah otoritas tertinggi. Tapi ketika otoritas gereja dan tradisi dibuang, tafsir Alkitab menjadi hak setiap individu. Nah, apa akibatnya? Otoritas berpindah bukan kepada Alkitab itu sendiri, melainkan kepada pembaca Alkitab. Ya. Dari sini lahir paradoks besar reformasi. Demi menolak otoritarianisme gereja, untuk menolak otoritarianisme gereja, mereka justru melahirkan ribuan otoritas kecil. Setiap tafsir menjadi kerajaan sendiri, ya kan? Seperti yang terjadi soal tafsir salib. Protestantisme sejak awal membawa benih fragmentasi epistemologis yang akan berkembang menjadi relativisme modern. Gereja bukan lagi penjaga kesatuan iman, melainkan sekedar asosiasi perkumpulan sukarela dari orang-orang yang punya pandangan mirip. Ya. Kamu setuju salib adalah rencana iblis? Oleh mari kita gabung. Kamu setuju kalau Allah itu bukan Tritunggal? Oke, mari kita gabung. Allah itu hanya Yesus? Oke, mari kita gabung. Kesatuan doktrin berubah menjadi keseragaman opini. Yang sama-sama Calvinis ayo ngumpul, yang sama-sama Oneness ayo ngumpul, yang sama-sama Yehova ayo ngumpul, begitu. Ya. Dan ketika opini tidak lagi sama, denominasi baru lahir. Begitu. Dari satu Luther, dunia kini memiliki lebih dari berapa denom? 40.000 lebih denominasi Protestan. Sebuah bukti tragis dari liquid modernity dalam wujud teologisnya. Coba baca Zygmunt Bauman. Nah, pada titik ini Bauman akan berkata bahwa struktur yang padat telah mencair. Struktur padat gereja Katolik telah mencair di kalangan Protestan. Reformasi melepaskan manusia dari bentuk yang kokoh, yaitu gereja Katolik, gereja universal, tetapi gagal memberi bentuk baru yang setara. Ya, mereka bongkar habis, bingung karena mur lebih. Manusia modern belajar dari sana bahwa setiap bentuk bisa diganti, setiap otoritas bisa ditolak, dan setiap kebenaran bisa dinegosiasi. Ya, gara-gara reformasi. Dunia teologis yang cair itu kemudian menjalar ke bidang politik, etika, dan budaya, menjadikan relativisme bukan dosa tetapi gaya hidup. Ya, itu gara-gara reformasi Protestan. Kemudian ada krisis horizon moral dan kehilangan tubuh rohani. Tanpa gereja, tanpa sakramen, dan tanpa otoritas yang mengikat, iman Protestan akhirnya menjadi iman tanpa tubuh. Dia ada sebagai kesadaran pribadi, bukan realitas komunal. Ya. Padahal iman dalam pengertian Katolik selalu inkarnasional. Dia harus memiliki tubuh, punya tanda dan forma atau bentuk. Sakramen bukan dekorasi spiritual, melainkan struktur ontologis yang menyatukan rahmat dengan dunia materi. Ya. Ketika struktur itu diputus, dunia kehilangan sakramentalitasnya. Nah, Charles Taylor menegaskan bahwa manusia membutuhkan horizon moral, ya, yang bisa memberi arah bagi kebebasannya. Kalau tidak, bisa jadi kekacauan. Reformasi dengan memutus manusia dari komunitas gereja dan dunia sakramental mencabut akar moral itu dari tanah sejarah. Akibatnya, iman menjadi seperti daun yang terlepas dari ranting. Dia mungkin masih bisa hijau sebentar, tetapi perlahan layu mengering karena kehilangan sumber kehidupan. Ya. Nah, reformasi dengan semangat pembebasan yang agung
akhirnya melahirkan isolasi rohani. Dalam upaya menghapus perantara antara manusia dan Allah, dia justru menyingkirkan tubuh yang menjadi sarana kehadiran Allah, gereja, liturgi, dan sakramen. Seperti bayi yang ingin lahir tanpa rahim, iman Protestan ingin langsung berhubungan dengan Allah tanpa struktur tubuh mistik Kristus. Bodohnya Protestan di situ. Hasilnya bukan kebebasan sejati, melainkan kesepian spiritual. Ruang hampa, tempat individu modern berdiri sendirian, menafsir sendiri, dan kehilangan rasa kudus akan dunia ini. Ya kan? Nah, mari kita lihat secara lebih khusus lagi ya, dari Zygmunt Bauman. Kita belajar bahwa reformasi itu adalah awal dari modernitas yang cair. Jadi Zygmunt Bauman ini menyebut zaman kita liquid modernity, modernitas cair. Karena semua hal yang dahulu kokoh kini mencair, nilai, lembaga, identitas, bahkan kebenaran. Tapi likuiditas ini tidak muncul begitu saja, tidak muncul tiba-tiba. Dia punya akar teologis. Nah, salah satu sumber awalnya adalah reformasi Protestan yang tanpa disadari memperkenalkan pola pikir baru, yaitu melepaskan diri dari bentuk yang padat tadi. Gereja, otoritas, dan tradisi dianggap belenggu yang harus dipecah agar iman bisa bebas. Yang menjadi ironis, justru disitulah fondasi dunia cair modern pertama kali diletakkan. Likuiditas cair itu berasal dari reformasi. Jadi ada perubahan dari gereja padat ke denominasi cair. Ya, gereja Katolik pra-reformasi ini adalah dunia padat dalam pengertian Bauman tadi. Sebuah struktur yang jelas, teratur, dan mempersatukan manusia di bawah horizon iman yang sama. Dia memiliki bahasa, simbol, dan ritus yang menjadi kerangka keberadaan bersama, kerangka eksistensi bersama. Ketika Luther dan para reformator, trio kue menghancurkan struktur itu, mereka tidak hanya menggugat institusi atau lembaga, tetapi juga membongkar tatanan struktur simbolik yang menjaga kesatuan dunia rohani di barat, western spiritual. Hasilnya bukan kebebasan yang stabil, tetapi pluralisme tanpa pusat. Ya. Satu gereja terpecah menjadi banyak gereja, satu tradisi tafsir menjadi ribuan tafsir pribadi. Iman yang dahulu dialami secara bersama kolektif, kini direduksi, diturunkan menjadi sekedar pilihan pribadi, pilihan personal. Jadi dalam istilah Bauman, manusia modern belajar dari sana, dari Protestan itu, bahwa segala sesuatu bisa dinegosiasi dan dibentuk ulang sesuai selera. Kebenaran juga bisa dibentuk ulang, tergantung siapa pemenang debat. Tata ibadah tergantung siapa pemenang debat. Bahkan dogma tergantung siapa pemenang perdebatan, bukan? Fenomena denominasi Protestan adalah cermin teologis dari liquid society. Setiap komunitas bisa lahir, pecah, dan larut tanpa dasar yang mengikat. Tidak ada lagi gereja sebagai tubuh, hanya komunitas-komunitas kecil yang eksis selama mereka sepakat, seperti kelompok sosial di dunia digital yang mudah dibuat dan mudah ditinggalkan. Jadi denom-denom Protestan itu kayak WhatsApp group. You mau bergabung boleh, orang undang aja, lu bisa terima atau soalnya terima. Begitu bergabung, kalau tiba-tiba rasa malas, you boleh keluar, biasa aja. Denom Protestan begitu, ya. Dan mereka terlatih untuk melihat Katolik sebagai salah satu denom juga, sehingga Katolik jangan bohong, kamu kan denom saja kayak kami. Jadi kami bisa pilih masuk Katolik, oke. Tapi kami juga bisa pilih untuk tidak masuk Katolik. Jadi itu kekristenan ala Protestan. Jadi di sini kita melihat bagaimana iman menjadi cair, ya, cair. Bukan lagi struktur kesetiaan yang mendalam, melainkan aliran perasaan dan preferensi, kesukaan yang berubah mengikuti arus budaya. Kalau kau semua suka ibadah dengan lighting dan musik yang bagus, ada denomnya. Kalau kau tidak suka transfusi darah, ada denomnya. Kalau kau tidak suka makan daging babi, ada denomnya. Kalau kau suka tempat parkir yang luas, ada denomnya.
Reformasi menolak bentuk padat gereja, tetapi gagal menghadirkan bentuk baru yang mampu menampung jiwa manusia dalam kebersatuan. Akibatnya, manusia religius modern hanyut dalam spiritualitas tanpa bentuk, agama tanpa tubuh, dan iman tanpa kesetiaan. Protestan ada yang setia, tidak ada. Tergantung siapa menang debat, pindah. Sekarang Edis tidak menang debat lagi, pindah. Kemudian kalau paus barunya kalah debat, pindah. Paus yang begininya kalah debat lagi, pindah. Kalau sudah bosan semua, angkat diri sendiri jadi paus. Ya. Relativisme akhirnya menjadi warisan reformasi. Reformasi itu apa yang diwariskan? Cuma relativisme. Dalam dunia cair versi Bauman ini, kebenaran tidak lagi diukur oleh kesetiaan pada realitas, bukan lagi, melainkan oleh relevansi sementara. Apa yang berguna hari ini boleh ditinggalkan besok. Ya, pola ini meskipun tampak modern, sesungguhnya berakar pada logika sola scriptura, bahwa setiap individu memiliki hak untuk menafsir kebenaran bagi dirinya sendiri. Dari sini lahirlah relativisme teologis yang menjadi blueprint cetak biru bagi relativisme budaya modern. Gereja tidak lagi menjadi pelindung makna universal, melainkan satu suara di antara ribuan tafsir yang sama-sama mengaku berbicara atas nama Roh Kudus. Dan Bauman menyebut kondisi ini liquid identity. Manusia dan institusi kehilangan kontinuitas, kesinambungan. Yang tersisa hanyalah mobilitas tanpa arah, seperti Protestantisme itu sendiri. Nah, reformasi dengan demikian menjadi pelopor bagi mentalitas modern yang menolak otoritas tetap dan mengagungkan kebebasan tanpa bentuk. Dunia yang terinspirasi oleh semangat itu akhirnya menghasilkan manusia yang selalu memilih tapi tidak pernah komitmen. Selalu mau pilih tapi tidak pernah komitmen, baik dalam hal iman, cinta maupun moralitas. Gereja Protestan awal mengajarkan priesthood of all believers, tapi modernitas menafsirkannya sebagai autonomy of all individuals. Iman ini berubah menjadi opini, dan opini berubah menjadi komoditi yang dijual di pasar ide. Jadi coba tanya pendeta-pendeta yang buka akun YouTube banyak-banyak dan khotbah itu untuk apa? Jual ide denomnya, bukan? Yang ketiga, ada krisis komunitas dan hilangnya tempat rohani. Dalam masyarakat cair versi Bauman ini, individu kehilangan wadah eksistensial, tempat berada. Dia hidup berpindah-pindah tanpa akar. Dan gambaran ini sejajar dengan nasib manusia pasca reformasi. Setelah menolak gereja sebagai ibu rohani, dia terpaksa mencari pengganti. Dari nasionalisme hingga konsumsi, dari ideologi sampai hiburan rohani. Tetapi tidak ada yang bisa menggantikan sakramentalitas dunia, karena yang hilang bukan sekedar institusi, melainkan cara berada yang menyatukan dunia dengan Tuhan sendiri. Gereja Katolik tradisional memahami diri sebagai corpus mysticum, tubuh rohani di mana rahmat mengalir seperti darah dari Kristus sang kepala ke seluruh anggota. Struktur ini memberi manusia tempat dalam tatanan kosmik. Tapi reformasi dengan menolak hierarki dan sakramen membubarkan tubuh itu menjadi fragmen-fragmen kesadaran pribadi. Nah, dunia rohani kehilangan wujudnya, iman kehilangan rumahnya. Jadi Bauman menulis bahwa dalam dunia cair seperti ini, manusia modern hidup tanpa jangkar, terombang-ambing ke sana kemari, selalu mencari makna di tengah pusaran pilihan. Secara rohani, inilah keadaan manusia Protestan modern, bergerak dari satu gereja ke gereja lain, dari satu tafsir ke tafsir lain, seperti ziarah tanpa tujuan. Dia haus akan komunitas, tetapi menolak bentuk yang mengikat. Dia lapar akan makna, tetapi takut pada kebenaran yang menuntut kesetiaan. Itulah warisan dari reformasi.
Maka saudara-saudari, reformasi adalah genesis dari modernitas cair ini. Dia melepaskan bentuk lama tetapi gagal membangun yang baru. Dalam niatnya memurnikan iman, dia justru menyingkirkan wadah rahmat yang diperlukan bagi iman itu sendiri. Seperti air yang menolak cangkir, iman Protestan akhirnya tumpah ke segala arah, menguap bersama modernitas yang kehilangan rasa kudus. Dan disinilah gereja Katolik tampil bukan sebagai relik masa lampau, tetapi sebagai satu-satunya bentuk padat, solid form yang tersisa, tubuh yang menjaga kesinambungan antara iman dan dunia, antara rahmat dan kodrat. Gratia et natura. Di tengah masyarakat cair seperti ini, gereja adalah batu karang yang menolak untuk larut. Itu dari Bauman ya, dengan liquid modernity. Kita telusuri pemikir berikutnya, Terry Eagleton, dari iman ke industri spiritualitas. Nah, kalau Bauman tadi menyingkap bagaimana dunia modern mencair, maka Terry Eagleton itu menunjukkan bahwa mengapa dunia itu dijual dalam botol plastik, dijual dalam kemasan plastik. Modernitas ini bukan hanya kehilangan bentuk, tetapi juga menjadikan makna itu sebagai komoditi. Di tangan kapitalisme, apapun yang suci dapat dikemas, dijual, dan dibuang setelah dipakai. Ya, dalam istilah Eagleton, budaya kini bukan cara hidup bersama, melainkan pasar makna. Ironi yang paling getir, iman pun telah menjadi barang dagangan. Ya, inilah budaya yang kehilangan jiwa. Ya, dalam karyanya The Idea of Culture tahun 2000, Eagleton menulis bahwa budaya awalnya berarti kultus, ya kultus, C-U-L-T-U-S dalam bahasa Latin, kultus, pemeliharaan kehidupan bersama, akar moral dan spiritualitas dari masyarakat. Tapi modernitas yang lahir dari rasionalisme dan reformasi telah mengikis, cukur, buang itu makna. Ketika tatanan religius dilepaskan, budaya kehilangan pusat moral dan menjadi wadah kosong yang bisa diisi oleh apapun, selera, hiburan, atau tren. Nah, Eagleton menyebutnya agama tanpa transendensi. Manusia masih mendambakan makna, menginginkan makna, mengharapkan makna, tetapi mencarinya bukan dalam misteri, melainkan dalam estetika dan konsumsi. Jadi ketika gereja terpecah, altar berpindah ke pusat perbelanjaan dan liturgi berganti menjadi festival musik. Simbol-simbol religius masih digunakan, ya, tetapi tanpa substansi. Spiritualitas menjadi gaya hidup, bukan jalan keselamatan lagi. Eagleton melihat fenomena ini sebagai fetisisme komoditi rohani. Manusia tidak lagi mencari Allah, melainkan sensasi religius yang cepat dan murah. Iman menjadi brand yang bersaing di pasar spiritual global dengan iklan, logo, dan target pasar. Nah, di sini ada reformasi dan privatisasi iman. Akar dari komodifikasi rohani ini, yang tadi iklan, logo, target pasar spiritual, itu bisa ditelusuri kembali ke reformasi dengan menghapus struktur sakramental gereja dan menekankan hubungan langsung individu dengan Allah. Reformasi secara tidak sadar menyiapkan panggung bagi privatisasi iman. Ya, ketika iman menjadi urusan pribadi tanpa bentuk komunal, dia kehilangan perlindungan dari logika pasar. Gereja bukan lagi ruang publik rohani, melainkan sekumpulan konsumen spiritual. Tanpa liturgi dan sakramen yang mengikat, iman mudah dikonsumsi, dipilih, dan ditinggalkan seperti produk hiburan. Ya, mau pilih apa? Silakan pilih-pilih saja. Fenomena mega church modern dengan tata cahaya panggung, lighting, konser pujian, KKR, worship, dan khotbah motivasional adalah bentuk paling sempurna
dari apa yang Eagleton sebut budaya yang dikomodifikasi. Ibadah dijalankan dengan logika industri hiburan, kehadiran diukur dengan tiket, iman dinilai lewat rating, dan keselamatan dijanjikan dengan gaya retorika yang mudah dicerna. So, my friends, spiritualitas Protestan modern menjadi wadah rohani kapitalisme, cepat, praktis, pribadi, dan tanpa ikatan. Siapa son mau? Kristus dijual sebagai solusi instan, bukan misteri inkarnasi. Dunia yang kehilangan sakramentalitas kini memproduksi agama yang kehilangan kedalaman. That's Protestantism. Kemudian hilangnya sakramentalitas dunia. Dari perspektif Katolik, saudara-saudari, kejatuhan teologis terbesar reformasi adalah hilangnya pandangan sakramental tentang realitas. Dalam teologi Aquinas, dunia adalah jendela menuju Allah. Gratia supponit naturam, artinya rahmat meneguhkan kodrat, bukan menggantikan kodrat. Sakramen bukan hiasan, tetapi struktur ontologis yang menghubungkan roh dan materi, Allah dan manusia. Ketika reformasi menolak sakramen sebagai sarana rahmat, dia tidak hanya mengubah teologi, tetapi juga menghapus pandangan metafisik tentang kehadiran Allah di dunia ini. Dunia menjadi sekuler bukan karena menolak Allah, tapi karena kehilangan kemampuan untuk melihat Dia di dalam ciptaan. Ya, Eagleton menegaskan bahwa budaya modern ini menggantikan makna transendental dengan produksi tanda dan citra, simbol dan citra, gambar. Nah, penolakan sakramentalitas membuka jalan bagi lahirnya masyarakat spektakel, artinya masyarakat yang haus tontonan, mau mempertontonkan dirinya sendiri. Manusia yang hidup lagi bukan dari keberadaannya, tetapi dari gambaran, image atau citra. Jadi bentuk buat citra. Iman tidak lagi menyentuh realitas, melainkan hanya menyentuh perasaan, nyaman atau tidak, tersinggung atau tidak, begitu. Gereja Katolik, saudara-saudara, dalam tradisi sakramentalnya justru berdiri sebagai oposisi lawan terhadap logika ini. Liturgi bukan pertunjukan, tetapi partisipasi dalam realitas surgawi. Sakramen bukan simbol kosong, melainkan tindakan Allah yang sungguh hadir. Di tengah budaya konsumtif, gereja tetap menjadi ruang anti pasar, tempat di mana manusia tidak membeli makna, tetapi menerimanya sebagai rahmat. Jadi, Eagleton membantu kita melihat wajah lain dari reformasi, bahwa privatisasi iman membuka jalan bagi kapitalisasi makna. Apa yang semula adalah revolusi teologis berubah menjadi revolusi pasar. Gereja dipreteli menjadi merek. Kamu bergereja di mana ya? GXX atau GYY. Dan Injil direduksi menjadi slogan. One saved, always saved. To live, begitu. Namun di balik kritik tajam ini terselip peluang. Hanya gereja dengan visi sakramental yang bisa memulihkan makna dunia. Dunia modern tidak lapar akan informasi rohani, melainkan akan kehadiran yang nyata. Dan hanya di dalam Ekaristi, misteri yang tak bisa dijual, hanya bisa diterima. Manusia modern menemukan kembali apa yang dicuri pasar, kehadiran Allah yang hidup. Ya. Ya. Berikutnya ada dari Luther akhirnya menuju Nietzsche. Jadi ada dari reformasi menuju ke ateisme. Ada krisis ontologis modernitas. Tidak ada ironi yang lebih pahit. Ada sangat-sangat ironis maksudnya dalam sejarah pemikiran Barat. Ada garis halus subtil yang menghubungkan Martin Luther dengan Friedrich Nietzsche. Kenal? Dari hanya iman, sola fide, menuju God is dead. Jadi, hanya iman, sola fide, ada garis lurus, garis halus menuju Tuhan sudah mati dari Nietzsche. Luther, sola fide, Nietzsche, Tuhan sudah mati. Ada kesinambungan. Keduanya berdiri di ujung spektrum yang sama. Luther memisahkan Allah dari dunia demi kemurnian iman.
Nietzsche menemukan dunia tanpa Allah dan menyebutnya nihilisme. Yang satu memulai dengan sola fide, yang lain mengakhirinya dengan nihil fide. Perjalanan di antara keduanya adalah cerita panjang ya, dari modernitas itu sendiri. Pelan tapi pasti. Dunia kehilangan fondasi ontologis. Karena yang ada adalah jalur ide dari reformasi ke rasionalisme. Jadi Luther itu memutus tali antara rahmat dan kodrat. Dia menolak gagasan bahwa manusia bisa mengenal Allah melalui ciptaan atau tindakan moral. Nah, dunia menjadi panggung dosa, bukan partisipasi kehadiran Allah. Partisipasi dalam kehadiran Allah. Keputusan teologis dari Luther ini, meskipun dimaksud untuk menegaskan keagungan rahmat, justru menghasilkan konsekuensi epistemologis yang mengerikan. Dunia menjadi bisu. Maksudnya, dunia tidak bisa, ya sudah menolak partisipasi dalam kehadiran Allah. Jadi dunia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tunggu rahmat, sola fide, sola gratia. Nah, dari sini Descartes berlangkah. Kalau dunia tidak lagi berbicara tentang Allah, maka satu-satunya yang bisa dipercaya adalah aku. Rasionalisme itu lahir dari kekosongan sakramental yang ditinggalkan oleh reformasi. Dari Luther ke Descartes, manusia berpindah dari iman personal ke subjektivitas epistemik, pengetahuan yang berdasarkan diri sendiri. Dan begitu manusia menjadi pusat pengetahuan, Allah menjadi semacam hipotesis yang tidak diperlukan lagi. Tidak butuh Tuhan lagi kan, saya sudah cukup. Buat apa? Jadi kemudian dari Luther ke Descartes yang sudah mulai melepaskan Tuhan, kembali ke diri sendiri, Kant melanjutkan perjalanan itu. Dia menyelamatkan agama dengan menjadikannya etika saja, prinsip moral, bukan lagi wahyu. Tapi dalam upaya penyelamatan dari Kant, transendensi, sesuatu yang melampaui itu, sesuatu yang lebih besar itu, dikecilkan, direduksi menjadi sekedar kategori moral di dalam diri sendiri. Sekedar apa? Kategori moral. Kata kategori ini kalau dipahami secara apa itu maksudnya? Kriteria moral di dalam hati nurani. Ya. Jadi sesuatu yang transenden, misalnya Tuhan, itu hanya sekedar sesuatu di dalam diri kita untuk memberikan petunjuk berbuat baik atau buruk. Jadi Tuhan hanya menjadi postulat rasional, ya, bukan realitas yang hadir. Maka yang tersisa bagi Nietzsche hanyalah langkah terakhir. Kalau Tuhan hanya ide dalam kepala manusia, kenapa ide itu masih diperlukan? Nietzsche tidak membunuh Tuhan. Dia hanya membacakan surat kematian yang telah lama ditulis oleh teologi modern ala reformasi. Nah, di sini ada krisis ontologis. Dunia tanpa makna, awa makna. Dari Agustinus hingga Aquinas, atau singkatnya pandangan klasik gereja, dunia punya struktur ontologis yang bermakna karena partisipasi dalam kebaikan ilahi. Dan keberadaan itu sendiri adalah jejak dari Allah. Ens est participatio entis. Berada itu berarti berpartisipasi dalam sesuatu yang ada. Ada itu sendiri. Tapi ketika reformasi menolak bahwa rahmat bekerja melalui dunia, makna ontologis itu runtuh. Dunia kehilangan keterarahannya pada sang ada, yaitu Tuhan. Yang tersisa hanyalah fenomena tanpa dasar, hukum tanpa tujuan. Nah, dunia modern dengan segala kemajuan ilmiahnya adalah warisan dari teologi yang kehilangan metafisika. Dunia modern ini tahu bagaimana menjelaskan how this work, bagaimana sesuatu ini bekerja, tetapi tidak tahu lagi mengapa sesuatu itu ada. Jadi saya bisa tahu menjelaskan bagaimana fungsi dari cangkir ini, tetapi saya
tidak lagi tahu mengapa harus ada cangkir. Apa yang dimulai jadi kalau dalam bahasa yang lebih sederhana, manusia meninggalkan yang pertanyaan mendasar sepertinya lebih ke apa, manfaatnya apa, untuk apa, seperti itu. Apa manfaatnya bagi saya, karena diri sendiri yang menjadi pusat, kan segala sesuatu dinilai sejauh bermanfaat terhadap saya. Jadi sebenarnya ada krisis ontologis, dan ini disingkapkan oleh Friedrich Nietzsche sendiri. Manusia ini, kita ini tidak lagi punya alasan untuk hidup selain ya mau hidup saja. Tidak punya alasan di luar kita untuk hidup selain karena ya kebetulan kita hidup dan kita mau hidup terus. Apa yang dimulai sebagai sola fide berakhir dalam nihil voluntas, kehendak kosong yang mencari makna di luar segala makna. Ya, jadi ada krisis manusia dari persona pribadi yang bermartabat itu ke individu. Dia memecah ya satu kelompok besar, dipecah individere, dipecah-pecah sampai dia sendiri tidak bisa pisah lagi. Kalau bisa pisah, misalnya saya bisa pisah lagi, saya pisah saja. Kan sudah tidak bisa pisah, saya menjadi individu, tidak bisa dibagi lagi. Karena kehilangan horizon ontologis itu menular ke antropologi, bagaimana pemahaman tentang manusia. Dalam pandangan Katolik, manusia adalah persona. Persona itu maksudnya makhluk rasional dan relasional yang menemukan diri dalam persatuan dengan yang lain dan dengan Allah. Tapi reformasi dengan menekankan iman personal tanpa komunitas menciptakan manusia sebagai individu terisolasi, bukan persona yang berrelasi. Individu, isolasi, putus hubungan. Kalau persona, ada relasi. Ya. Nah, individu modern mewarisi bentuk seperti ini. Bebas tetapi terpisah, rasional tetapi sunyi tanpa makna. Dia adalah anak teologis dari Luther dan cucu filosofis dari Descartes. Punya kebebasan tanpa arah dan moralitas tanpa akal. Nietzsche hanya menyatakan secara terbuka apa yang sudah diam-diam terjadi. Kalau Tuhan bukan lagi pusat realitas, maka manusia akan berusaha menggantikan posisi itu dengan kekuatan, uang, dan teknologi. Mega church, akun YouTube yang besar, dan lain-lain. Dan gelar yang panjang-panjang supaya rebut Tuhan, kamu jadi Tuhan kecil. Nah, Bauman menyebut fenomena ini mobilitas tanpa makna, Taylor menyebutnya horizon moral yang hilang, dan Eagleton menyebutnya agama tanpa transendensi. Semuanya adalah versi berbeda dari satu krisis yang sama. Manusia sudah kehilangan tempatnya dalam tatanan wujud atau the order of being atau ordo entis. Ordo entis ini maksudnya segala sesuatu yang ada itu, segala sesuatu yang ada di dunia ini bertingkat-tingkat ya, sejauh partisipasinya dengan sang ada yang adalah Tuhan itu sendiri. Jadi ada Tuhan, sang ada mutlak, kemudian ada malaikat, ada manusia, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada benda-benda mati, dan ada ketiadaan. Ketiadaan itu ada juga. Oke. Nah, bagaimana jalan pulangnya? Ya, kembali ke realisme sakramental. Krisis seperti ini tidak bisa disembuhkan oleh moralitas baru atau spiritualitas privat. Yang dibutuhkan adalah pemulihan metafisika. Dunia harus kembali sebagai ciptaan yang berpartisipasi dalam keberadaan Allah, bukan sekedar benda mati di bawah kendali manusia. Dunia ini, ya. Dan disinilah realisme Thomistik dan personalisme Wojtyła berbicara. Karl Wojtyła, Thomas Aquinas. Setiap keberadaan punya nilai karena di dalamnya bekerja sang ada yang memberi makna. Jadi mok ini punya arti karena ada ya mok, karena ada saya yang memberinya makna bahwa saya bisa minum kopi dari sini. Kemudian saya yang minum kopi itu punya makna karena sang ada itu sendiri, saya berpartisipasi. Sang ada itu memberikan saya makna bahwa saya, maksudnya
saya tinggal di dunia ini untuk apa, dari mana, maksudnya apa, artinya apa. Itu diberi oleh Tuhan melalui wahyu itu. Engkaulah putraku yang terkasih, dan seterusnya. Jadi realisme sakramental itu mengajarkan bahwa rahmat tidak menghilangkan kodrat, ya. Dosa Adam tidak menjadikan manusia bejat total, ya, melainkan meneguhkannya. Dunia bukan musuh keselamatan, melainkan jalan menuju keselamatan. Ekaristi menjadi simbol tertinggi kebenaran ini. Allah hadir dalam yang fana, kekal menyatu dengan yang sementara, yang ilahi menebus yang duniawi. Inilah antitesis total terhadap nihilisme modern. Kalau reformasi memisahkan Allah dari dunia, Gereja Katolik menyatukan keduanya kembali dalam misteri inkarnasi. Kalau modernitas menjadikan manusia sebagai individu tanpa horizon, gereja menegaskannya sebagai persona yang hidup dalam relasi dengan Sang Pencipta dan sesama. Jadi, dari Luther ke Nietzsche, kita menyaksikan bagaimana iman yang dipisahkan dari dunia akhirnya melahirkan dunia yang kehilangan iman. Reformasi membuka jalan bagi kebebasan modern, tetapi tanpa fondasi ontologis. Kebebasan itu menjadi kutukan kalau memang tidak ada fondasi, ya. Modernitas menolak sakramen, lalu kehilangan makna. Menolak gereja, lalu kehilangan komunitas. Menolak metafisika, lalu kehilangan realitas, ya. Coba tanya pendeta-pendeta Protestan, apakah Tuhan Yesus hadir di dalam gereja Protestan? Jawab, hanya satu jalan kembali, menemukan kembali dunia sebagai misteri, bukan mesin. Manusia sebagai persona, bukan atom. Dan Allah sebagai kehadiran, bukan ide, ya. Dan jalan itu telah disediakan gereja dalam sakramentalitasnya, sebuah struktur padat yang menahan arus dunia cair, satu-satunya jangkar dalam lautan nihilisme yang diwariskan modernitas dari Luther sampai ke Nietzsche, ya. Jadi saudara-saudariku, jalan Katolik itu pemulihan dari dunia sakramental ini, ya. Kita sudah lihat, ya, dari reformasi ke modernitas, dari sola fide ke nihilisme. Ada satu kesimpulan teologis yang tidak terhindarkan. Dunia tidak dapat disembuhkan oleh ide-ide, ya. Ide tentang salib yang diperdebatkan di Protestan itu tidak menghasilkan apa-apa. Selainnya perdebatan saja, selainnya menarik viewers saja. Apa yang menyelamatkan dunia itu inkarnasi, ya. Krisis modern bukan sekedar kehilangan iman, melainkan kehilangan cara beriman, kehilangan bentuk, tubuh, dan kesadaran bahwa dunia ini adalah tempat di mana Allah ingin hadir, ya. Gereja Katolik berdiri sebagai satu-satunya tradisi yang masih mempertahankan struktur padat bagi iman itu. Dunia yang bisa disentuh, disucikan, dan diselamatkan, ya. Jadi reformasi telah menyingkirkan bentuk komunal iman ini demi hubungan langsung individu dengan Tuhan, kan, ya. Kenapa mesti berdoa kepada para kudus kalau bisa langsung kepada Tuhan? Gereja Katolik justru menegaskan hal sebaliknya, hal yang sebaliknya. Allah selalu hadir melalui tubuh, inkarnasi. Inkarnasi bukan sekedar peristiwa masa lalu, tetapi prinsip metafisik dari seluruh realitas, ya. Kristus tidak hanya turun menjadi manusia, dia membentuk tubuh yang tetap, yaitu gereja, agar rahmat ilahi terus mengalir melalui tanda-tanda yang kelihatan. Gereja adalah sacramentum unitatis, tanda dan sarana kesatuan seluruh umat manusia dengan Allah itu sendiri. Lihat di Lumen Gentium artikel pertama, ya. Nah, dalam dunia yang cair, ya, liquid world, gereja adalah jangkar rohani yang mengembalikan iman pada bentuknya. Liturgi menjadi ruang di mana waktu dan kekekalan bertemu, di mana bahasa simbolik manusia disatukan dengan sabda yang kekal. Dan dalam setiap sakramen, gereja memulihkan tatanan realitas.
tubuh manusia kembali menjadi bait Allah, dunia materi kembali menjadi media rahmat, dan komunitas kembali menjadi persekutuan kasih. Jadi, gereja itu bukan oposisi terhadap kebebasan, melainkan rumah tempat kebebasan menemukan Allah. Gereja bukan institusi yang membatasi, tetapi struktur kasih yang menjaga manusia agar tidak larut dalam arus nihilisme. Nah, di tengah dunia yang menilai segala sesuatu berdasarkan guna dan harga, Gereja Katolik menawarkan pandangan yang tidak tergantikan. Segala sesuatu punya makna karena berpartisipasi dalam keberadaan Allah. Sakramentalitas dunia ini adalah jantung dari pandangan ini. Sakramen bukan sekedar ritual, tetapi adalah apa kita sebut jembatan ontologis yang memulihkan kesatuan antara roh dan materi, antara iman dan dunia. Ekaristi menjadi antitesis paling radikal terhadap logika pasar dan spiritualitas instan. Nah, dalam Ekaristi, manusia tidak membeli keselamatan, tidak memilih gaya penyembahan sesuai selera, melainkan menerima kehadiran Allah yang sungguh-sungguh hadir. Setiap kali roti diangkat dan piala diucapkan, dunia yang cair ditarik kembali ke dalam pusatnya, logos yang berinkarnasi. Di altar, Allah tidak dijelaskan melalui podcast, tetapi dihadirkan, dan kehadiran itulah yang menyelamatkan dunia dari kehambaan. Sakramen lain pun menegaskan hal yang sama. Baptisan menegaskan bahwa keselamatan bukan hasil keputusan pribadi, melainkan rahmat komunitas. Pengakuan dosa mengembalikan tanggung jawab pribadi di dalam jaringan belas kasih. Perkawinan menjadi sakramen kesetiaan di dunia yang perkawinan ini menjadi sakramen kesetiaan di dunia yang menyanjung hubungan cair ini. Oke, kita pacaran aja ya, begitu. Sejauh kita mencintai, oke. Kalau tidak mencintai, bubar. Tidak setia kan, tidak mau komitmen. Semua ini adalah cara gereja menolak atomisme moral tadi menjelaskan, dan menghidupkan kembali manusia sebagai makhluk relasional yang berakar pada rahmat itu sendiri. Ya, jadi rahmat ini meneguhkan kodrat. Ya, kembali pada metafisika inkarnasi. Karena Protestan datang bahwa rahmat sudah rusak total, kita jangan lihat dunia lagi, angkat matamu pada Yesus, jangan pusing dan yang lain, langsung lari ke Yesus. Yesus bilang, hoi, lu gila kok, saya pilih situ, duduk di situ, terus datang. Akar teologis dari jalan pemulihan Katolik terletak pada prinsip agung gratia supponit natura. Rahmat meneguhkan kodrat. Artinya keselamatan tidak meniadakan dunia, tetapi mengangkatnya. Ya, inkarnasi Kristus menjadi bukti bahwa dunia bukan penjara roh, melainkan tempat Allah menyatakan diri. Inilah yang hilang dalam pandangan reformasi. Ketika rahmat dipisahkan dari dunia, rahmat kehilangan pijakan dan dunia kehilangan makna. Melalui metafisika inkarnasi ini, gereja memulihkan pandangan bahwa kebenaran bukan ide abstrak, kebenaran bukan ide, melainkan pribadi yang hidup. Kamu harus sadar, Allah bukan sekedar subjek kepercayaan, tetapi kehadiran yang menembus sejarah, daging, dan waktu. Dalam Kristus, manusia melihat kembali arti eksistensi. Apa itu keberadaan? Tujuan, makna manusia itu ada untuk apa? Untuk menjadi partisipan dalam kasih yang memberi hidup. Ya. Dunia modern dalam segala kemajuan dan kebisingannya menanggung beban rohani yang sama, kelelahan eksistensial. Coba baca Byung-Chul Han, ya. Manusia haus akan makna tetapi menenggak informasi. Haus makna, sibuk-sibuk scroll di sosial media untuk terus minum informasi adiktif. Dia ingin berjumpa
tapi terus bersembunyi di balik layar. Letih secara eksistensial. Dalam keletihan ini, gereja menjadi tanda harapan yang tidak dapat digantikan. Spes in Christo non confundit. Spes in Christo non confundit. Dia tidak berkompetisi dengan dunia, melainkan menyembuhkannya dengan cara yang paling inkarnasional, melalui tanda, tubuh, dan kasih. Ya, nah, kita saya kembali lagi mengingatkan 3 pemikir tadi. Bauman menggambarkan dunia tanpa bentuk, gereja menawarkan tubuh. Taylor melihat manusia kehilangan horizon moral, gereja menegaskan horizon kekudusan. Eagleton menatap budaya yang berubah menjadi pasar, gereja memulihkan altar yang sejati. Dalam tubuh Kristus, semua yang tercerai-berai dikembalikan pada kesatuan. Iman memperoleh bentuk, kebebasan memperoleh arah, dan budaya memperoleh jiwa. Jadi saudara-saudaraku, rahmat itu menjadi wujud nyata, real. Dunia yang lahir dari reformasi telah tumbuh menjadi modernitas yang gemerlap, ya, namun letih, capek. Ya. Dunia ini dari versi yang lahir dari reformasi itu membanggakan kebebasan, tetapi kehilangan kebenaran. Memiliki teknologi, tetapi kehilangan telos, tujuan. Memuja iman, tetapi membuang tubuh tempat iman itu hidup. Gereja Katolik dalam seluruh kedalaman tradisi sakramentalnya berdiri bukan sebagai sisa masa lalu, tetapi sebagai tanda kenabian bagi masa depan manusia. Gereja Katolik menunjukkan bahwa hanya dengan mengembalikan dunia ke dalam rahmat, manusia bisa menemukan kembali maknanya. Hanya dalam tubuh Kristus, dunia yang cair dapat kembali menjadi dunia yang kudus. Karena pada akhirnya bukan ide, bukan revolusi, bukan reformasi yang menyelamatkan dunia, melainkan rahmat yang menjadi daging. Sumakan daging kau belum, atau sehari-hari minum kuah kosong, berhenti sudah. Selamat malam dan terima kasih atas perhatian.